Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang alat gerak manusia. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang alat gerak manusia, kita akan berdiskusi tentang pertanyaan yang ada pada slide ini. Pernahkah kalian bermain bulu tangkis? Kira-kira kita memegang dan berpindah tempat menggunakan apa ya? Ya, betul sekali. Kita memegang menggunakan tangan dan berpindah tempat menggunakan kaki. Lalu mengapa ya kita bisa bergerak? Kaki dan tangan kita dapat bergerak karena kita mempunyai tulang dan juga otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tulang dan otot merupakan alat gerak. Alat gerak yang digunakan manusia dan hewan ada dua macam. Yang pertama, alat gerak pasif berupa tulang, dan yang kedua, alat gerak aktif berupa otot. Fungsi organ gerak manusia sangat banyak ya. Hampir semua aktivitas yang kita lakukan sehari-hari menggunakan alat gerak, seperti bersepeda, berjalan, makan, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fungsi tulang. Apa saja sih fungsi tulang? Dan apa saja fungsi otot? Kerangka pada tubuh manusia memiliki beberapa fungsi utama. Kerangka ini sama saja dengan tulang ya. Fungsi yang pertama adalah penegak tubuh. Fungsi yang kedua, pembentuk tubuh. Fungsi yang ketiga, tempat melekatnya otot. Fungsi yang keempat, tempat terjadinya proses pembentukan sel darah merah. Dan fungsi yang kelima, sebagai alat gerak pasif. Dan fungsi otot adalah sebagai alat gerak aktif untuk membantu tulang agar bisa bergerak. Tanpa adanya otot, tubuh manusia tidak akan bisa bergerak, karena ototlah yang bisa membuat tulang bergerak. Nah, lalu bagaimana ya cara memelihara kesehatan alat gerak? Yang pertama adalah makan makanan yang bergizi dan seimbang. Jadi kita harus makan makanan yang bergizi supaya alat gerak kita itu selalu sehat. Apa saja makanan yang bergizi dan seimbang? Nah, ini ada contohnya. Kita bisa makan sayur mayur, lauk pauk, buah-buahan, nasi. Nah, nasi ini bisa diganti oleh singkong, ubi, jagung, dan sebagainya. Dan minum-minuman juga yang baik seperti susu, air mineral. Dan yang kedua, posisi tegak saat berdiri dan duduk. Nah, di gambar ini ada dua contoh posisi duduk yang salah dan ada satu contoh posisi duduk yang benar, yaitu tegak. Dan untuk yang ketiga, berolahraga secara teratur. Nah, anak-anak bisa berolahraga, apapun itu olahraganya asal teratur. Demikianlah materi kita tentang alat gerak manusia. Menarik bukan?
Anak-anak jadi tahu bahwa alat gerak manusia itu ada dua, alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kita juga bisa memelihara kesehatan alat gerak kita dengan cara makan makanan yang bergizi dan seimbang, posisi duduk dan berdiri yang tegak, dan berolahraga secara teratur. Demikianlah materi kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.